bersyukur Bapa atas pengorbananmu bagi kami. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa buat perlindunganmu. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu bagi kami. Tiada hentinya kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa.
ini. Terima kasih buat berkat-Mu Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa, melalui Pak Bram, kami bisa mendapatkan rema dan berkat daripada-Mu. Berkati kami semua Tuhan, biarlah hati kami tulus di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Sebuah sukacita saya dapat berjumpa lagi dengan jemaat Tuhan yang diberkati. Saya yakin sekali setiap saudara baik dan sehat dalam segala sesuatu. Katakan amin. Ya, Tuhan Yesus kita sungguh amat baik. Yes. Saudara, saya sedang menyampaikan seri khotbah mengenai tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua dan kesudahan dunia. Nah, saudaraku yang kasih, hari-hari ini seperti yang saya katakan bahwa penyesatan itu sudah terjadi sebelumnya dan terus akan terjadi sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Hari ini lagi banyak diperbincangkan mengenai sebuah aliran sesat berasal dari China, yaitu Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Namanya keren ya, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka percaya bahwa Yesus sudah berinkarnasi menjadi seorang wanita. Nama wanita itu adalah Yang Jiangbin. Dan aliran itu sudah mulai masuk ke Indonesia. Mereka sangat kreatif, mereka menggunakan media-media sosial. Akun mereka seperti Kilat dari Timur, Kingdom Salvation, wow namanya Kingdom, keren. Belajar Alkitab online, Tuhan Yesus telah datang. Dan kebetulan saya juga diajak join dalam satu grup WhatsApp yang membahas mengenai aliran-aliran sesat yang mulai berkembang di Indonesia. Jadi di situ ramai didiskusikan, mereka memberitahu bahwa ada begitu banyak orang-orang yang menyebut dirinya Kristen ternyata sudah ikut aliran ini. Wah, ngeri juga ya. Saya mengomentari di grup seperti ini, yang ikut aliran itu sudah pasti nggak tahu Alkitab. Sudah pasti bukan Kristen beneran. Ya, kalau Kristen yang baca Alkitab, Kristen yang benar, gak bakal percaya bahwa Yesus itu berinkarnasi menjadi seorang wanita. Nah, mereka sangat kreatif, mereka menggunakan film-film dan mereka mendekati banyak anak-anak muda dengan penampilan-penampilan yang sangat update sekali, yang sangat kontemporer sekali, ya, untuk menjangkau banyak orang hari-hari ini. Oke, itu salah satu informasi buat saudara. Lalu juga dikatakan Alkitab bahwa salah satu tanda kedatangan Yesus atau akhir zaman adalah pengetahuan yang semakin bertambah. Jelas hari ini pengetahuan manusia semakin bertambah. Kita lihat teknologinya semakin canggih, bukan? Nah, ada seorang mantan pegawai dari Google namanya Anthony Lewandowski. Dia mendirikan sebuah organisasi baru yang disebut Agama Way of the Future dan terdaftar pada pemerintah negara bagian California. Tujuan daripada organisasi agama yang baru ini adalah mengembangkan dan mempromosikan kesadaran tentang figur Tuhan berbasis AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi ada sebuah agama baru, agama yang menyembah Artificial Intelligence, agama yang menyembah kecerdasan buatan. Orang mulai melihat kecerdasan buatan seperti Tuhan. Ngeri ya. Nah, ini jelas membuktikan apa yang dikatakan Alkitab benar, dan ini jelas menunjukkan bahwa sebentar lagi Yesus akan datang untuk menjemput kita gerejanya, dan sebentar lagi kesudahan segala sesuatu. Nah, hari ini saya akan membahas cara berjaga-jagalah bagian kedua. Saya ajak mari kita baca Matius 25. Mulai ayat yang pertama, Matius 25 ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki.
5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah. Ini yang Yesus katakan. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Yaitu dengan menjadi seperti wanita yang bijaksana. Wanita yang diperumpamakan oleh Yesus di sini berbicara tentang kita sebagai gerejanya. Gereja digambarkan sebagai mempelai wanita. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih, kita sudah tahu tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, bukan? Kita juga sudah tahu tanda-tanda kesudahan dunia. Kita sedang ada pada waktu yang sudah sangat dekat sekali dengan kedatangan Yesus itu. Itulah sebabnya maka kita perlu menanti-nantikan kedatangan Yesus. Ini caranya, dengan hidup bijaksana. Menjadi pribadi yang apa? Bijaksana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bijaksana berarti apa, saudaraku? Bijaksana, saudaraku, berarti saudara kita ini saudara mengatur, menata semua bagian kehidupan kita dengan baik dan benar. Itu saudara berarti pilihan kita, saudara, sikap-sikap kita, keputusan-keputusan kita, cara hidup kita baik dan benar. Iya kan? Untuk menjadi bijaksana diperlukan kecerdasan, diperlukan pengetahuan, diperlukan saudara hikmat. Ya, untuk menjadi bijaksana kita perlu tahu prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alkitabiah. Prinsip dan nilai kerajaan Allah. Ketika kita punya prinsip dan nilai kerajaan Allah, maka kita bisa menjalani hidup ini secara bijaksana. Semua aspek kehidupan kita memerlukan kebijaksanaan. Dan orang yang hidupnya bijaksana, saudara yang kasih, pasti menjadi pribadi yang sehat, pribadi yang bahagia, dan pribadi yang berdampak. Haleluya. Itulah sebabnya kita perlu jadi orang yang bijaksana. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amsal 22 ayat 3, saudara berkata begini, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Jadi saudara, ketika kita hidup bijak atau menjadi pribadi yang bijaksana, saudara, maka kita dapat diluputkan daripada banyak kemungkinan-kemungkinan yang membahayakan kita. Kita dapat diluputkan dari malapetaka. Saya bisa ngambil kesimpulan begini, saudara. Tidak semua keadaan buruk yang dialami orang, tidak semua persoalan yang dialami orang, tidak semua malapetaka yang dialami orang itu pure murni di luar kontrol dia, atau tanda petik orang rohani selalu bilang diizinkan Tuhan, atau kita orang beriman selalu ya yang ada di pikiran kita adalah ya ini Tuhan mengizinkan terjadi. Menurut saya tidak selalu begitu, saudara, karena bisa jadi karena cara hidup yang tidak bijaksana, bukan? Iya kan? Misalnya kita tidak bijaksana dalam hal mengelola keuangan kita. Waktu banyak uang, wah kita foya-foya, kita hambur-hamburkan ya. Waktu banyak uang kita pesta pora, waktu banyak uang kita konsumtif, kita beli barang-barang mewah yang gak diperlukan. Nah, giliran satu hari kita mengalami persoalan keuangan, uang kita habis, saudara, ya lalu kita gak punya uang lagi, saudaraku. Nah, berbagai masalah kemudian datang dalam hidup kita, betul gak? Apakah ini terjadi karena diizinkan Tuhan?
Apakah ini ujian? Ya bisa juga. Tetapi menurut saya ini akibat dari apa? Kita tidak bijaksana atau orang itu tidak bijaksana di dalam hal mengelola keuangan. Waktu ada uang banyak kan ditabung. Ya, atau hanya dibelanjakan untuk kebutuhan. Atau untuk peruntukan-peruntukan yang memang harus. Ya, contohnya cerita tentang anak yang terhilang dalam Lukas 15. Kemudian hidupnya berakhir sangat menyedihkan sekali di kandang babi, makan dari sisa-sisa makanan dari yang ketika dikeluarkan oleh babi itu ternyata ampas-ampas. Makanan daripada babi, dari mulut babi itu yang dimakannya. Kan sangat menyedihkan. Loh, ceritanya tadi kan si anak ini, saudaraku, berlimpah-limpah uangnya banyak, duitnya banyak. Tetapi dia hidup sembrono, dia tidak bijaksana hidupnya dalam menggunakan keuangan. Akhirnya hidupnya berakhir seperti itu. Jadi kalau kita hidup bijaksana dalam banyak hal, ya, sebagai suami yang bijaksana, sebagai ayah yang bijaksana, sebagai pemimpin yang bijaksana, keputusan-keputusan kita bijaksana, pilihan-pilihan kita bijaksana, kepemimpinan kita bijaksana, semua aspek kehidupan kita bijaksana, sudah pasti itu berdampak positif. Pertama buat diri kita dan ya kemudian bagi orang lain, saudara-saudara. Kita menjadi pribadi yang sehat, pribadi yang bahagia, pribadi yang berdampak positif karena kita hidup bijaksana. Amin. Oke, ada sebuah anonim seperti ini. Masa depan adalah milik Anda yang telah menyiapkannya dari hari ini. Nah, ini orang yang bijak. Orang yang bijak itu, saudara, ya, menyiapkan masa depannya dari hari ini. Dia mempersiapkan hari ini untuk sebuah masa depannya. Puji Tuhan. Saya ajak saudara kita baca Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kita akan temukan di situ beberapa petunjuk bagaimana kita hidup bijaksana. Ya, dalam hal apa kita harus bijaksana. Oke, Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Garis bawahi kata arif. Kata lain dari arif itu ya bijaksana, wise. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, dari beberapa ayat ini kita temukan, saudara-saudara, ada 3 hal yang harus dilakukan sebagai wanita yang bijaksana, yang berjaga-jaga. Jadi cara kita berjaga-jaga adalah jadi bijaksana. Gimana saudara-saudara kita, saudaraku, bijaksana? 3 hal ini penting. Kita bijaksana dalam hal yang pertama, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Saudara-saudara, waktu ini penting banget. Statement dari mentor saya, Sandi Adalaja, berkata begini. Time is life. Waktu itu kehidupan. Jadi kalau kita, saudaraku, menyia-nyiakan waktu kita tidak mempergunakan waktu kita dengan baik, sebetulnya kita sedang mengalami kerugian besar. Dan kita ya juga kehilangan hidup kita. Penting sekali untuk kita ini, saudaraku, bijaksana di dalam mengelola waktu hidup kita. Tercatat dalam Mazmur 90 ayat 10 dan 12 dikatakan seperti ini. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Oke, artinya apa? Kita mesti menyadari supaya kita bijak di dalam mempergunakan waktu-waktu kita, mengelola dengan baik. Maka saudara, kita perlu menyadari bahwa kehidupan kita ini ditaruh di dalam ruang waktu, batas waktu, ada batasnya. Di sini dicatat 70-80, selebihnya adalah kesukaran dan penderitaan.
Ya, walaupun Khairil Anwar berkata aku mau hidup 1000 tahun lagi, ya usianya gak pernah sampai 1000 tahun ya. Dan hari ini tidak ada catatannya ada orang sampai 1000 tahun. Oke. Kalaupun sampai 1000 tahun ya tetap ada batas, angka 1000 itu batas. Jadi kita mesti tahu bahwa kita dalam ruang waktu yang terbatas. Itulah sebabnya maka kita harus menggunakan, memanfaatkan waktu ini dengan baik. Sebab satu hal yang pasti dalam kehidupan ini adalah begini. Bahwa ketika kita sudah lewat hari sebelumnya, maka kita sudah tidak dapat kembali lagi ke hari itu. Dulu ada film Time Tunnel, terowongan waktu. Orang bisa kembali ke sekian tahun yang lalu, sekian abad yang lalu. Itu fiction ya. Itu nggak benar, itu nggak pernah ada dalam kenyataan hidup. Jadi hal yang pasti adalah ketika jam-jam sebelumnya berlalu, ya sudah kita nggak bisa kembali ke situ lagi. Saudara. Kita mesti move ahead, kita terus maju. Jadi Anda bayangkan nggak kalau kita ini saudara menyanyiakan waktu kita atau tidak mempergunakan waktu kita dengan baik, tidak memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang produktif, hal-hal yang berdampak dalam kehidupan ini, maka kita sedang membuang hal yang berharga sekali dari hidup kita, yaitu waktu itu sendiri. Ya. Jadi saudara, penting sekali kita bijaksana dalam soal ini, ya khususnya dalam usia hidup kita sudah pasti kita bertambah usia. Dari bayi lahir kemudian kita bertumbuh, menjadi remaja dan menjadi orang muda dan kemudian menjadi orang yang dewasa dan kemudian lanjut usia. Ini realitas kehidupan saudara ya. Hari ini kita mesti membayangkan kalau kita masih usia muda, kita mesti dapat membayangkan bahwa nanti saya akan ada di usia itu, saya akan ada di usia itu, begitu ya. Jadi saya harus mempersiapkan hari-hari ini dengan baik. Saya akan menghadapi masa tua, kalau begitu saya perlu punya tabungan juga. Saya mau bahagia dan sehat di masa tua, ya maka saya hari ini harus menjaga kesehatan saya. Supaya nanti masa tua saya bahagia karena saya sehat. Ya masa tua saya gak bergantung sama orang lain, gak membebani orang lain karena saya punya cukup keuangan untuk bisa mensupport kehidupan dan keperluan saya. Nah ini perlu dipikirkan, kalau begitu gimana caranya? Ya kalau begitu saya harus hidup bijaksana, memanfaatkan waktu ini untuk apa? Kerja rajin, nabung, ya kan? Juga saya harus menjaga kesehatan saya dengan cukup berolahraga, makan yang baik, istirahat yang cukup. Nah itu contohnya hidup yang bijaksana. Kita diberikan tanggung jawab Tuhan untuk mengelola hidup kita, susah. Dan kalau kita gagal, kita mengalami keadaan yang buruk, kita gak bisa nyalain siapa-siapa. Itu tanggung jawab kita, berarti kita yang tidak bertanggung jawab dengan baik mengelola hidup kita. Ya. Salah satu contoh ketika Anda tidak mempergunakan waktu ini dengan baik, yang seharusnya satu pekerjaan atau satu masalah diselesaikan saat ini, hari ini, tetapi Anda menunda-nunda, nanti tarsok, sebentar besok, tarsok, sebentar besok. Lalu bertumpuk-tumpuk. Anda bisa tebak bukan? Kalau sudah bertumpuk-tumpuk, kemungkinan untuk saudara orang itu mau menyelesaikannya, mengerjakannya itu lebih sulit lagi. Ya kan? Lalu akhirnya apa? Ya jadi masalah karena nggak ada yang diselesaikan. Pekerjaan semakin bertumpuk-tumpuk, menambah stres. Ya kan? Tidak bisa memproduksi sesuatu yang baik. Jadi saudaraku yang kekasih, please waktu itu harus dihargai. Value dari waktu itu saudara mesti tahu. Abraham Lincoln berkata begini, Anda tidak bisa pergi dari tanggung jawab esok hari dengan menghindarinya hari ini. Artinya apa? Kalau hari ini Anda gak bisa ngambil tanggung jawab, Anda gak bisa menghindarinya besok. Besok tetap ada tanggung jawab. Ya. Jadi ini penting, sesuatu yang Anda bisa kerjakan hari ini, kerjakan hari ini. Sesuatu yang bisa Anda selesaikan hari ini, selesaikan hari ini. Don't waiting for tomorrow. Jangan tunggu hari esok. Sebab begini juga ada hal yang pasti dalam kehidupan kita, bahwa kita nggak tahu apakah ada hari esok itu. Betul? Sebab itu hari ini itu penting. Saudara perlu belajar menghargai hari ini, doing something great hari ini, sesuatu yang hebat harus dilakukan hari ini. Ya. Hidup harus bermanfaat hari ini, hidup harus bahagia hari ini saudara. Hari ini tuh penting banget.
Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu, kata Benjamin Franklin. Seseorang yang berani membuang 1 jam waktunya tidak mengetahui nilai dari kehidupan, kata Charles Darwin. Jadi orang yang membuang-buang menit-menitnya, jam-jam dari waktu kehidupannya, saya beritahu, itu adalah jenis orang yang tidak mengetahui nilai dari kehidupan. Orang yang sedang menyia-nyiakan kehidupan. Itulah sebabnya, dengar baik, mari kita hidup bijaksana. Pergunakanlah waktu yang ada. Puji Tuhan. Yang kedua, mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa hidup bijaksana dalam semua aspek kehidupan kita kalau kita ngerti kehendak Tuhan. Sebab ketika kita ngerti kehendak Tuhan, maka kita saudara hidup dengan cara hidup yang terbaik. Cara hidup yang terbaik adalah ketika kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Roma 12 ayat 2 mencatat ada 3 level kehendak Tuhan. Yaitu kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, untuk mengetahui kehendak Tuhan ini dan hidup selaras dengan kehendak Tuhan, maka saudara, ini hal yang harus terjadi terlebih dulu. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Don't be conformed with the world. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi budi kita harus diperbaharui. Nah, gimana caranya saudara? Pikiran kita diperbaharui. Mazmur 1 ayat 1-3 jelas mengatakan bahwa kalau kita merenungkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, yang daunnya tetap hijau, yang berbuah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, dahsyat. Satu hari saya bertanya, Tuhan, kenapa apa saja yang saya buat berhasil kalau saya renungkan firman? Lalu Tuhan jelasin begini. Ya, karena kalau kamu merenungkan firman-Ku, maka itu artinya kamu sedang apa? Sedang memasukkan pikiran-pikiranku ke dalam pikiranmu. Engkau sedang menyelaraskan pikiranmu dengan pikiranku. Nah, karena engkau sudah selaraskan dengan pikiranku, maka tentunya ketika kamu ngikutin apa yang aku pikirkan, apa saja yang dikerjakan sesuai dengan apa yang aku pikirkan, sudah pasti berhasil. Wow, jelas ya. Jelas sekali ketika, wah Tuhan bukakan itu kepada saya bilang yes. Jadi mari kita bersemangat, ya bergairah, konsisten untuk merenungkan apa? Firman. Yosua 1:8 juga bilang hal yang sama sudah. Orang yang merenungkan firman, orang yang memperkatakan firman siang dan malam, perjalanannya akan dibuat Tuhan berhasil. Perjalanannya berhasil, perjalanannya beruntung. Saya yakin saudara, kita semua ingin berhasil, kita semua ingin beruntung, ya kan? Ternyata saudara ada kuncinya. Kuncinya sederhana sebetulnya. Merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman, maka perjalananmu akan berhasil. Perjalananmu sukses. Engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Dahsyat. Wow. Kolose 3 ayat 1 dan 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini dia saudaraku, caranya saudara. Supaya kita bisa ngerti kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ini harus kita lakukan. Pikirkan perkara-perkara surgawi. Pikirkan perkara-perkara di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ketika saudaraku yang kasih, kita menangkap pikiran-pikiran Kristus yang super, yang great, yang brilliant. Dan ketika kita mampu saudaraku untuk mengerti, dan ketika kita melakukannya, haleluya. Mazmur 1 ayat 3 berkata, you shall prosper, berhasil, beruntung, berlimpah, berkemenangan. Haleluya.
Puji Tuhan, ini hal yang kedua saudara. Cara hidup yang bijaksana. Di hari-hari di mana kita menanti-nantikan Tuhan. Saat di mana kita berjaga-jagalah. Mempersiapkan diri kita menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Yaitu dengan mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga. Penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Kita bisa hidup bijaksana, mengelola hidup ini baik, benar, keputusan-keputusan, pilihan-pilihan kita, sikap perilaku kita baik dan benar. Dalam semua hubungan-hubungan kita, kepemimpinan kita, pelayanan kita, kehidupan pernikahan kita, pekerjaan bisnis kita, baik dan benar, berdampak positif bagi orang lain, menjadi berkat. Kalau saudaraku yang kasih, kita selalu penuh dengan Roh Kudus. Karena ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita sedang saudara memilih hidup yang bijaksana. Roh Kudus akan membuat kita hidup bijaksana. Haleluya. Pribadi Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, itu memberikan kepada kita karunia-karunia-Nya. Supaya kita jadi berkat. Dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan buat kita, kita dapat melayani. Melayani berarti kita jadi apa? Berkat. Roh Kudus juga memampukan kita bersaksi. Wow, dahsyat ya. Roh Kudus juga memampukan kita untuk hidup kudus. Ya, kita nggak mungkin saudara bisa ngalahin hawa nafsu daging, godaan-godaan duniawi hanya dengan kekuatan diri kita, nggak bakal bisa. Kita perlu the power of Holy Spirit. Kita perlu kekuatan Roh Kudus. Sebab itu perlu sekali kita penuh Roh Kudus setiap hari. Ya. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita juga saudaraku akan menyatakan tanda dan mujizat dari hidup kita saat kita beritakan Injil. Saat kita mendoakan orang sakit, saat kita mengusir setan, saat kita melayani jiwa-jiwa. So powerful sekali saudara kalau hidup kita selalu penuh dengan apa? Roh Kudus. Ya. Kalau begitu saudara, gimana cara praktisnya supaya setiap hari kita penuh Roh Kudus? Pada waktu kita penuh Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Yes, saat itu kita penuh Roh Kudus. Tetapi saudaraku bukan hanya saat itu. Kapan? Mungkin itu 5 tahun yang lalu, 3-4 bulan yang lalu. Tapi Tuhan mau hari ini kita penuh Roh Kudus. Cara praktis untuk kita penuh Roh Kudus setiap hari saudaraku, yaitu yang pertama, berdoalah selalu dalam roh. Nah, berdoa dalam roh bicara mengenai doa yang terus terhubung dengan Tuhan dari hatimu setiap saat. Ya, tetapi juga berdoa dalam roh juga berarti saudara bisa berdoa dengan berbahasa roh. Bagi saudara yang sudah berkarunia bahasa roh, yuk sering-seringlah berdoa dengan berbahasa roh. Karena ketika kita berdoa dengan bahasa roh itu membangun roh kita, itu menguatkan roh kita. Ya, amin. Dan ketika kita banyak berdoa dalam bahasa roh itu juga apa saudara? Mengaktifasi karunia-karunia Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Jadi ini cara praktis yang kedua, penuh Roh Kudus, yaitu aktivasi karunia-karunia roh. Jadi ketika kita selalu berdoa dalam roh, maka kita juga sedang mengaktifasi karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dan yang berikut, cara praktis untuk penuh Roh Kudus adalah tidak mendukakan Roh Kudus. Gimana cara tidak mendukakan Roh Kudus? Yaitu ikuti tuntunan Roh Kudus. Ya. Ikuti maunya Roh Kudus. Maka kita tidak mendukakan Roh Kudus. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan kita saudara-saudara penuh Roh Kudus, senantiasa penuh Roh Kudus, kita mendapatkan tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan, hikmat Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau. Kita sedang menjalani cara hidup yang bijaksana. So, jemaat Tuhan,
setiap pemirsa yang mengikuti program ini. Tuhan mau kita seperti wanita yang bijaksana. Wanita yang menyiapkan dirinya sebaik mungkin. Lampunya tetap menyala, ada buli-buli minyak. Dia memilih cara hidup yang bijaksana. Karena dia tahu bahwa kedatangan daripada Tuhan sudah sangat dekat sekali. Mari kita memilih cara hidup yang bijaksana. Jadilah seperti wanita yang bijaksana. Penyesalan seringkali terlambat, bukan? Hari ini pastikan engkau memilih cara hidup yang bijaksana. 3 petunjuk yang sudah saya bagikan kepada saudara. Cara hidup yang bijaksana di hari-hari ini. Yang pertama, ulangi bersama saya. Pergunakanlah waktu yang ada. Yang kedua, mengerti kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Jemaat terkasih, saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggurmu. Puji Tuhan, sebuah kesempatan yang sangat-sangat luar biasa sekali ya. Ketika kita bisa perjamuan kudus. Ya. Karena perjamuan kudus ini bukanlah sekedar kita makan roti dan minum anggur. Tapi punya makna rohani yang luar biasa. Kalau sudah lakukan yang penuh pengertian, lakukan dengan iman, sudah akan mengalami kuasa persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Oke, mari angkat roti dan anggur di tangan kanan saudara. Puji Tuhan. Oh haleluya. Ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, disalibkan untuk menebus dosa. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Kristus dan dengan darah Kristus untuk mengingat kematian Kristus bagiku, untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari masing-masing kita mulai mengucap syukur. Ora baba syukur, baba. Ku di sini untuk lakukan kehendak-Mu. Ku di sini untuk lakukan tugas-Mu. Aku hidup untuk menghasilkan hidupku hanya bagi Yesus. Dialah segalanya. Mari masing-masing kita mengucap syukur. Katakan terima kasih Yesus. Karya pengorbanan-Mu sungguh sempurna bagi hidupku. Tubuh-Mu yang kepecah-pecahkan bagiku. Terima kasih. Darah-Mu Yesus yang Kau curahkan bagiku. Terima kasih. Aku sudah ditebus, aku ada hari ini, aku ada di sini. Aku menyadari, yaitu untuk melakukan kehendak-Mu, untuk mengerjakan tugas mulia yang Kau berikan kepadaku. Terima kasih Abba ya. Oh takasaka Bapa, lakukan dengan iman saat Engkau makan perjamuan kudus. Jemaat yang telah ditebusnya bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita juga bersyukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yes, amin. Makanlah, minumlah dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Yesus, Kau sangat baik bagiku. Kau sungguh baik, Kau segala-galanya. Mari jemaat Tuhan, kau mulai bersyukur. Di hari-hari ini mungkin sedang kau alami sesuatu yang tidak mudah. Situasi dan kondisimu sangat sulit. Kelihatannya pintu-pintu tertutup. Ayo percayalah, ada Tuhan yang berserta engkau. Ada Tuhan yang peduli. Ada Tuhan yang sangat mengerti. Ada Tuhan yang sangat. Mulai mengucap syukur, katakan terima kasih. Kau sungguh baik. Kau sanggup melakukan segalanya. Kau sungguh baik. Kau segala-galanya. Bapakku berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Kau menyertai mereka dengan kekuatan. Oh yes. Menyembuhkan mereka yang sakit dalam nama Yesus. Menguatkan mereka yang lemah, memberi pengharapan buat mereka yang putus asa. Membuka pintu-pintu bagi mereka. Menghubungkan mereka dengan orang-orang yang sedang kau siapkan untuk membantu mereka. Tuhan, kau punya cara untuk menolong anak-anak. Kami berdoa Tuhan supaya kami seperti wanita yang bijaksana itu. Hari-hari ini kami mempergunakan waktu kami dengan baik. Kami mengerti kehendak Tuhan dan kami hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Kami selalu penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua jemaat yang diberkati dan berkemenangan katakan amin. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Father. Saatnya kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri karena kita akan sama-sama deklarasikan persembahan. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami persilakan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih untuk duduk kembali. Kita akan sama-sama berdoa syafaat. Apa yang kami deklarasikan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Pak Bram ya Tuhan. Biarkan kami menantikan kedatangan-Mu dengan berjaga-jaga ya Bapa. Yaitu menjadi orang yang bijaksana. Di dalam mengelola waktu yang ada dengan baik. Dan juga mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Bahkan juga kami penuh dengan Roh Kudus. Biar itu terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat gembala kami Pak Bram. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan hikmat pewahyuan yang selalu baru. Sertailah setiap pelayanan dengan tanda-tanda mujizat. Dimanapun Engkau tugaskan beliau ya Bapa. Lindungi istri dan anak-anaknya Bapa.
Berikan keberhasilan bagi sekolah anak-anaknya dan juga bisnis bagi istrinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuserahkan keluarga gembala kami ke dalam tangan-Mu. Kami pun juga berdoa secara khusus buat gembala rasuli kami, Pak Wiryo Hadi beserta tim elders yang ada di GBI WTC Serpong ya Tuhan. Hikmat pewahyuan yang selalu baru Kau berikan kepadanya Tuhan. Sehingga kami bisa mengalami suatu impartasi yang daripada-Mu ya Bapa. Berkati seluruh tim pekerjanya ya Bapa. Berkati juga istri dan anak-anaknya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Kami yakin dan percaya Tuhan. Mata-Mu tertuju buat bangsa kami. Segala rencana-Mu dan janji-Mu buat Indonesia tergenapi ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya anak-anak-Mu berseru kepadamu dan berserah kepadamu. Apapun yang terjadi pergolakan di Indonesia, kami yakin dan percaya Engkau turut bekerja dan Engkau mengetahuinya dan Engkau akan memberikan yang terbaik buat bangsa kami. Kami berdoa buat presiden kami dan juga wakilnya. Kiranya Engkau memberikan hikmat marifat dan juga roh yang takut akan Engkau yang lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan golongan ataupun juga pribadi. Berikan kami kesatuan hati ya Tuhan, dari presiden kami bahkan sampai seluruh stafnya, anggota DPR, MPR semuanya Tuhan, dari jajaran yang tertinggi sampai yang terrendah. Mereka berpegangan tangan satu dengan yang lainnya demi kepentingan bangsa Indonesia. Dan biarlah kami semua tunduk atas peraturan-peraturan yang sudah diterapkan oleh Presiden kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun juga berdoa buat tim medis yang ada di Indonesia. Baik itu dari dokter, baik perawatnya Tuhan, baik pun juga seluruh pengerja-pengerja cleaning service-nya Bapak. Kiranya Engkau melindungi mereka dan menjaga mereka. Biarkan mereka tetap sehat senantiasa ya Bapak. Sehingga mereka tidak terkena daripada virus COVID-19 ini. Kalaupun ada yang kena ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau segera menyembuhkan mereka ya Bapa. Oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, oleh darah-Mu Engkau menyembuhkan mereka ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, segalanya Engkau sudah proteksi untuk seluruh tim medis yang ada di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari pulau-pulau, dari desa-desa, semuanya sudah Kau proteksi. Terima kasih ya Tuhan, kami pun juga berdoa buat rakyat Indonesia ya Bapak. Biarlah mereka mematuhi protokol yang diadakan oleh pemerintah kami, selalu menjaga jarak, cuci tangan semuanya Tuhan, dan memakai masker ya Tuhan, sehingga mereka tidak kena daripada COVID-19 ini. Dan juga mereka menjaga pola hidup yang sehat ya Bapa. Aku mohon padamu Tuhan, apabila ada yang sakit ya Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan mereka. Karena aku yakin dan percaya Tuhan, oleh belas kasihan-Mu, rakyat Indonesia dipulihkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah pokok-pokok doa kami yang kami naikkan atas pengorbanan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Jemaat terkasih, bangun gaya hidup sehat. Oke? Bukan hanya karena ada pandemi COVID-19. Tapi kita memilih gaya hidup sehat. Anda sehat, keluargamu sehat, Indonesia juga sehat. Tetap ikuti berbagai macam kegiatan kita sepanjang minggu. Dan terus aktif, terlibat di dalam komunitas pemuritan Anda, di dalam kersel-kersel. Oke? Baik, saya ajak semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Ku di sini untuk lakukan kehendak-Mu. Ku di sini untuk lakukan firman-Mu. Aku hidup untuk menghasilkan buah. Hidupku hanya bagi Yesus, Dialah segalanya. Hidupku hanya bagi Yesus, Dialah segalanya. Mari angkat hati dan kedua tanganmu dan melimpahlah hidupmu dengan semua berkat surgawi itu.
Bapa Surgawi menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan melimpahkan kasih karunia-Nya dalam hidupmu. Dia memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman pada iman yang semakin sempurna, dan dari kemuliaan pada kemuliaan. Oh Rabbashaka, yes. Semua berkat terbaik ini dilepaskan atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin.